Dan di segmen Dialog Jawa Barat hari ini, kita akan membahas tema mengenai gali lubang, tutup jurang, cegah dan tangani judol di Kabupaten Bandung. Di line Zoom kami sudah terhubung bersama Kadiskominfo Kabupaten Bandung, Bapak Teguh Purwiyadi. Kita sapa terlebih dahulu. Bapak Teguh Purwiyadi, selamat sore. Selamat sore, Ya, baik. Kabar baik hari ini, Pak? Alhamdulillah. Baik. Ya, baik. Terima kasih sudah berkenan hadir di Jawa Barat hari ini, Pak. Terima kasih. Mengenai tema yang menarik tadi, Pak, mengenai judol. Sebetulnya berapa banyak angka kasus judol di Kabupaten Bandung ini, Pak? Kami memiliki data, dan data ini berdasarkan bahwa di Kabupaten Bandung tahun 28 Februari 2026 tercatat sekitar 182.450 warga terpapar judi online, yang di mana perputaran uangnya ini berakibat sampai dengan 382 miliar, dan ada juta transaksi yang beredar di kabupaten. Ini fenomena yang terjadi di Kabupaten Bandung. Memang dari sisi jumlah penduduk di Kabupaten Bandung dengan jumlah 3,8 juta jiwa kelihatan kecil, namun apabila ini tidak diantisipasi akan berdampak sangat luar biasa. Itu mungkin dari Baik, mengenai fenomena tersebut, Pak, lalu apa program konkret untuk mengedukasi masyarakat pelosok khususnya agar tidak terjebak nih, Pak, dari rayuan judi online tersebut? Ya, memang di Kabupaten Bandung kami tidak hanya mengandalkan himbauan saja, tetapi menjalankan edukasi ke masyarakat melalui ada beberapa program kegiatan yang kami lakukan. Tentunya Bupati Bandung sangat antusias untuk bisa menggerakkan bagaimana judi online ini bisa lepas dan tidak ada di Kabupaten Bandung. Kami turun langsung ke desa, ke sekolah, ke pesantren, ke komunitas-komunitas yang ada di masyarakat Kabupaten Bandung dengan menerapkan berbagai informasi yang kita lakukan. Tetapi ya tentu kita informasikan kepada masyarakat luas bahwa cara kerja judi online itu pertama kan mereka mengiming-imingi kemenangan di awal. Jadi ketika kita sudah menang di awal, ya tentu masyarakat akan merasa antusias ingin melakukan lagi untuk mencoba melakukan transaksi judi online. Kemudian dari situ kan ada bonus deposit, kemudian ada manipulasi secara psikologis agar pemain terus mencoba dari kemenangan-kemenangan itu. Banyak masyarakat awalnya tidak menyadari bahwa judi online sebenarnya merupakan jebakan. Ini yang harus kita antisipasi bersama-sama. Kami melibatkan unsur yang dekat dengan masyarakat seperti perangkat desa, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan terutama keluarga itu sendiri, kita dengan PKK yang ada di lingkungannya masing-masing. Itu Baik, mengenai tokoh-tokoh yang barusan sudah disebutkan, Pak, lalu bagaimana sebetulnya sistem pengawasan digital untuk mungkin memastikan tidak ada pegawai Pemda yang bermain judi online, Pak? Nah, di tahun 2026 ini kami di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung, pengawasan dilakukan melalui beberapa mekanisme secara teknis, baik pembinaan secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, seluruh akses internet yang kita lakukan di seluruh instansi yang ada di masing-masing perangkat daerah dengan jaringan resmi pemerintah daerah, sehingga dapat dilakukan filtering terhadap situs berbahaya termasuk judi online. Jadi kami memberikan layanan internet kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Bandung. Mereka harus login terlebih dahulu. Itu untuk mendetek akses yang ada di Kabupaten Bandung, ASN-ASN yang ada di Kabupaten Bandung. Kemudian yang kedua, kami melakukan monitoring traffic jaringan secara berkala. Ya, jika terdeteksi ada akses yang berkaitan dengan terlarang, situs-situs yang terlarang, ya kita harus langsung lakukan pemblokiran. Kemudian yang ketiga, kita sekarang akan menerapkan autentifikasi penggunaan jaringan, sehingga penggunaan internet di lingkungan kantor tercatat secara akuntabel.
dan kita akan terlihat ketika ada salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh ASN itu sendiri. Namun ya itu tadi, kita kembali kepada ASN bahwa pengawasan tidak hanya bersifat teknis, tapi ya ASN memiliki kewajiban untuk menjaga integritas itu sendiri. Ya mudah-mudahan ASN berpikir bahwa dengan maraknya judi online ini jangan sampai ASN berdampak pada hal yang tidak diinginkan. Itu Teh. Pak, dari maraknya fenomena ini, sebetulnya jika ditarik ke belakang, ini faktornya biasanya disebabkan oleh apa sih Pak? Sampai menjadi mewabah seperti ini begitu Pak, gali lubang, tutup lubang kembali Pak. Ya, pertama yang paling signifikan itu faktor ekonomi. Jadi dari 182.000 yang disampaikan di awal, itu rata-rata 70% dari jumlah 182.000 tersebut itu memiliki penghasilan di posisinya di kondisi 5 juta ke bawah, yang mereka sangat ingin cepat mendapatkan keuntungan. Dia ingin spontan untuk mendapatkan keuntungan. Otomatis judi online ini kan sifatnya sekarang lebih simpel, lebih murah, dan dapat dilakukan di mana saja, termasuk di handphone kita sendiri. Ya tentu ini masyarakat luas dengan kesimpulan itu dia mencoba, dan berbagai faktor mulai dari iklan yang masuk ketika dia melihat handphone dan sebagainya, ketika dia klik dan ingin mencoba dan terbius, ya tentu ini menjadi salah satu hal yang berakibat kecanduan. Kalau ibarat kata senang minum kopi dan kafein ini kan ada kecanduan gitu Mbak. Betul, baik. Jadi faktornya pasti faktor ekonomi begitu ya Pak ya, tapi mungkin faktor yang paling terbesar adalah rasa malas dan juga rasa ingin cepat ada uang begitu ya Pak ya, rasa ketidaksabaran. Iya, baik. Lalu Pak, adakah mungkin tips yang bisa disampaikan kepada penonton di rumah yang saat ini sedang menyimak obrolan kita sama-sama? Apakah mungkin tips yang bisa digali supaya rasa penasaran atau ketidaksabaran terhadap judul ini terus ada begitu Pak? Ya, terima kasih Mbak Rizka dan semua warga Jabar yang dimanapun berada. Tentu di Kabupaten Bandung ini kami harap tidak terjadi di kabupaten kota lain. Tapi data tersebut seyogianya sudah ada di PPATK. Dan tentu ini menjadi mawas sendiri buat kita semua bahwa judi online itu kita harus yakini tidak akan pernah menang. Dan ketika kita mendapatkan kemenangan, tentu itu hanya sebatas stimulus pertama supaya kita tergali emosi kita untuk terbius, untuk bisa melakukan lagi dan lagi dan lagi. Dampak besar itu terjadi, terutama di Kabupaten Bandung. Banyak hal yang terjadi, salah satunya berdampak perceraian, sampai dengan adanya kasus-kasus yang bunuh diri dan lain sebagainya dari sifat judi online. Karena apa? Itu tadi, mereka mencoba judi online dengan mendapat iming-iming dan tentu uangnya habis. Ketika habis uang, dia minjam ke pinjaman online. Otomatis semua akan menjadi lapisan yang sangat luar biasa. Ini berdampak kepada itu tadi, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat yang akan terjadi di lingkungan kita itu sendiri. Itu saja, mudah-mudahan tidak terjadi di lingkungan Bapak Ibu semua. Ayo kita sama-sama cegah dan stop judi online. Ya, baik, luar biasa ya Pak ya. Jadi sebelum ada rasa kebutuhan yang memang besar, tapi juga rasa penasarannya dikubur dalam-dalam ya Pak ya. Pak, mengenai fenomena tersebut, lalu bagaimana kolaborasi Diskominfo dengan Polresta Bandung dalam menindak promotor atau operator judol di wilayah lokal, Pak? Ya, kalau memang berbicara kasus, ini kepentingan di wilayah hukum di kepolisian. Tentu kita selalu berkoordinasi berkaitan dengan pengaduan-pengaduan yang terjadi di lingkungan masyarakat sendiri. Jadi koordinasi ini penting sebagai ketika ada salah satu bentuk ketidakpastian masyarakat yang dia harus kemana, ya salah satunya yaitu ke kepolisian. Dan kita akan berikan edukasi ketika masyarakat yang melapor tersebut, ya tentu kita harus ada timbal balik masyarakat yang berdampak judi online. Dari koordinasi tersebut, ya alhamdulillah beberapa hal yang kita bisa lakukan.
Salah satunya yaitu tadi meminimalisir kondisi pelaporan-pelaporan yang terjadi dari masyarakat itu sendiri. Mhm. Pak, lalu mungkin harapannya boleh disampaikan Pak, silahkan singkat saja. Eh, yang tadi saya sampaikan bahwa tentu kita ingin di kabupaten khususnya bahwa judi online ini tidak ada dan posisi nol judi online karena tidak berdampak positif bagi generasi muda terutama yang kita akan menuju kepada Indonesia emas. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang akan kita dapati itu harus mendapati keberkahan. Ketika kita mendapati dari judi, ya tentu berbagai faktor dari agama dan lain sebagainya itu sudah jelas tidak akan ada keuntungan untuk dalam diri kita sendiri. Itu Mbak. Baik, terima kasih luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih Bapak Teguh Purwayadi untuk waktunya. Mudah-mudahan kita bisa memberantas judol di Indonesia, khususnya mungkin di Jawa Barat terlebih dahulu ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak, sukses dan sehat selalu. Terima kasih Mariska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.